makanya di pembibitan kami dari tahun 2005 ya, ada aja. Kami tetap memibur. Kalau kita kerja libur ya bantulah cari bibit ke pulau-pulau, mencari pakai speed. Nah, itu tadi ya cerita ya panjang lebar juga sedikit tentang mangrove yang diulas oleh Pak Riyadi. Mungkin dari sekian banyak, mungkin rekan-rekan sambil kita nunggu jadwal keberangkatan. Jadi mungkin rekan-rekan semua mungkin pasti banyak yang tahu mungkin sama mangrove. Mangrove itu adalah sekumpulan tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut air laut. Jadi mangrove itu terdiri bukan hanya bakau saja. Mungkin masyarakat awam banyak mengartikan bahwa mangrove itu adalah bakau. Bakau adalah mangrove. Bakau adalah bahasa Indonesia, mangrove bahasa Inggris itu ya. Tapi pada dasarnya itu bukan saya menyalahkan, tapi itu masuk kekeliruan. Karena mangrove itu pada dasarnya adalah asupan dari bahasa Portugis, mangrove. Tetapi ketika ada di Indonesia kan, jadi itulah mangrove adalah salah satu tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut air laut. Jadi seperti itu. Jadi beberapa tumbuhan di situ. Jadi ada bakau, ada sesuk, ada cingam, ada kayak perpat, ada tumu. Jadi mangrove itu di dunia itu sekitar 202 jenis. Bakau adalah salah satu bagian dari mangrove sendiri yang punya ciri khas adalah akarnya, akar tunjang seperti itu akar nafas. Jadi untuk bakau sendiri terdiri dari 3 jenis, ada Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, dan Rhizophora stylosa. Jadi setiap mangrove itu mempunyai lokasi atau istilahnya tumbuh hidup dia itu tidak semestinya sama. Dia ikut daerah aliran air. Contoh ketika dari hulu sampai ke hilir. Jadi contoh yang paling yang depan biasanya adalah perpat. Pohon perpat itu pohon yang akarnya biasa, tetapi dia punya akar yang kalau di Anda sering pantai-pantai ada satu akar yang kayak tajam-tajam pensil-pensil itu adalah pohon perpat atau Soneratia alba. Itu adalah pohon yang biasanya paling depan. Dia tingkat salinitasnya tinggi. Dia punya buahnya kecil-kecil, bulat-bulat. Itu adalah salah satu mangrove yang utama. Jadi mangrove itu terbagi dari 3 jenis kawasannya ya. Utama, tambahan, dan asosiasi. Untuk tambahan itu salah satunya ada pohon Bruguiera, itu ada beberapa yang masuk ke panggung tambahan. Dia enggak melulu di air yang asin, dia agak sedikit payau. Lepas itu ada yang mangrove asosiasi, itu mangrove yang tumbuh dia itu di daerah berdekatan atau bersampingan dengan pohon darat. Contohnya waru, terus pace atau mengkudu, itu adalah salah satu asosiasi mangrove. Waru itu? Waru ada 2 juga, ada Thespesia pulpulnea dengan itu Tericius, itu untuk bahasa ilmiahnya. Jadi dari 202 jenis itu macam-macam sih gitu. Jadi nggak melulu masalah mangrove. Terus untuk mangrove sendiri itu untuk jenis antara 3 jenis tadi, antara yang mucronata, stylosa, dan apiculata itu tumbuhnya juga nggak melulu di lumpur semua. Contoh untuk yang mangrove yang Rhizophora stylosa, dia tumbuhnya di daerah batu berkarang. Jadi dia itu kalau kita paksakan hidup di daerah yang berlumpur, malah dia nggak stabil, dia itu malah galau gitu loh dia itu. Aku mau hidup nggak sih gitu loh. Sama halnya dengan Rhizophora mucronata yang kita paksakan dia nggak bisa menyesuaikan diri di lingkungannya. Ya, lingkungannya sekarang gibah semua, jadi nggak tahan dia, mati lah dia gitu loh. Nah itu ada beberapa mangrove yang makanya ketika kita ada penanaman itu banyak metode yang harus kita pastikan sebenarnya seperti apa sih. Ada kita kadang-kadang kita menanam juga uji coba seperti apa. Jadi kita nggak, oh aku udah nanam ya, aku udah menyelamatkan dunia. Oke, boleh, itu salah satu kampanye. Tetapi nggak semudah itu loh, seperti yang dijelaskan oleh Bang Riyadi tadi, bahwa ketika hidup aja mangrove itu butuh kurang-kurang ya 4 tahun nih sampai 5 tahun untuk dilepas. Seperti ini aja di belakang Anda semua ini. Ini udah 5 tahun ini. Jadi selama 5 tahun baru segini. Dan ketika pohon ditebang itu udah mati dia tuh. Dia nggak akan tumbuh lagi. Dia nyamping-nyamping pun nggak maksimal. Gitu. Dan umur 5 tahun dia udah berbuah. Itu yang jenis yang seperti ini. Ini adalah salah satu buah atau blukat
Ini adalah ya, kalau anda lihat semua itu ada gantung-gantung itu. Ini adalah salah satu apa istilahnya kecambah. Pada dasarnya ini kan sudah berkecambah ini. Jadi ini buah yang sudah berkecambah ketika masih di dalam pohon atau istilahnya vivipar. Seperti apa sih mangrove itu fungsinya tuh apa aja sih gitu loh. Itu mungkin ya karena kenapa kalau kalian nggak tahu nggak mungkin dong datang sini gitu loh. Jadi saya apresiasi kalian semuanya udah datang sini, saya ucapin terima kasih dan applause yang luar biasa karena Anda adalah bagian dari penyelamat mangrove untuk dunia, luar biasa. Ini termasuk orang-orang pilihan. Karena ya termasuk manusia langka loh, manusia langka gitu loh. Jadi nggak semuanya tergerak hatinya untuk boro-boro menanam ya. Kadang-kala bagi-bagi untuk yuk kita saling ini pun kan susah. Tapi itu kan tergantung bagaimana kita. Tapi kalau rata-rata orang seperti kalian tuh empatinya pasti luar biasa. Karena kita juga paham bahwa Salam lestari, selamatkan bakau.